Salam sejahtera setiap kawan-kawan, rekan-rekan. Selamat datang kembali ke Following Jesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengajak kita masuk ke dalam kepenuhannya. Dan saya tahu saat ini saat kita datang bersama-sama menyembah Dia, hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati kita dipenuhi dengan sukacita yang baru. Karena Dialah Tuhan yang memuaskan setiap keperluan dan hasrat hati kita. Mari kita nikmati Dia, mari kita sembah Dia. Katakan hanya Engkau Tuhan yang ada di dalam hatiku. Let's worship Him together. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Katakan ini kepada Dia. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Mari nyanyikan pujian ini. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih, amin, yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia. Engkau menopang, yes, menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Yang ku puja, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku
biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu tak bertahta di hatiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku. Bertahtalah Yesus di hati kami. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa-Mu Yesus. Kami perlukan Engkau, hadirat-Mu Yesus, memenuhi kami, mengalir di tempat ini. Mari sembah Dia. Engkau hadir di sini. Kami rindukan Engkau. Bertahtalah Yesus. Hadirat-Mu Yesus memenuhi setiap kami. Oh yes Lord Jesus. Sebab hanya di hadirat-Mu Tuhan kami merasakan kedamaian itu. Yes, Kami amin. merasakan sukacita, karena dalam hadirat-Mu lah pengharapan dan kekuatan setiap kami. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat
Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Bila hari ini kami tahu ya Bapa, berada dalam hadirat-Mu adalah tempat terindah. Ya, Dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu ya Bapa, ada tempat di mana ya Tuhan, tempat yang paling kami nanti-nantikan. Karena di sanalah ya Bapa kami bertemu Engkau. Di sanalah ya Tuhan kami mengasihi Engkau. Kami pun juga dikasihi ya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar kami mendengarkan firman dan sharing-Mu ya Bapa. Biar sharing firman-Mu ini ya Tuhan mengubah hidup kami. Menjadikan kami semua orang di tempat ini ya Tuhan. Gereja Mawar Sharon jemaat yang maksimal yang Kau pakai. Gereja yang sehat, di mana Roh Kudus memakai kami dengan dahsyat ya Bapa. Kalau bulan-bulan lalu Engkau memakai kami, sampai hari ini, sampai tahun depan, sampai generasi yang akan datang, Engkau masih akan tetap memakai kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu berkarya, Roh Kudus-Mu ya Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya ya Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berikan dalam hati kami hati yang lemah lembut, agar ketika firman itu ditabur, firman itu boleh berakar ke dalam, berbuah keluar di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa, urapilah bibir hamba yang menyampaikan. Biar ya Tuhan semua yang hamba sampaikan sederhana tapi memuliakan nama-Mu, dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus ya Bapak kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan merenungkan dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, di bulan ini Roh Kudus senantiasa akan memakai kita sebagai gerejanya. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, apakah kita mempunyai bejana yang akan siap dipakai oleh Yesus? Ayo kita akan belajar seperti Kain Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika hubungan kita dengan Yesus tidak sehat, dari sanalah muncul banyak masalah ketika kita juga berhubungan dengan sesama rekan pelayanan kita di gereja, di keluarga, yang dimana keluarga gereja adalah keluarga kedua kita. Dan hari kita belajar dari Kain Bapak Ibu Saudara. Ketika Kain mempersembahkan korban, yang dilihat Tuhan pertama kali itu bukanlah persembahannya tapi pribadinya. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Tuhan tidak pernah membenci petani, Tuhan tidak membenci profesi kita, bahkan Tuhan tidak pernah membenci seberapa banyak yang kita lakukan untuk gereja. Tapi bagaimana hidup kita, bagaimana kelakuan kita, bagaimana karakter kita, itu yang jauh lebih Tuhan melihatnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Kain menghampiri Yesus, Yesus ada di dalam hadirat Allah. Yesus juga memperdengarkan suaranya. Tapi yang jadi masalah, hati Kain penuh dengan kejahatan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita ada di gereja, kita melayani, bahkan kita juga mempunyai jabatan di dalam gereja, tapi sama sekali kita tidak berubah. Hubungan Kain dengan Tuhan sangat buruk. Seharusnya kalau saya menjadi Kain Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menegur saya dengan keras, Tuhan tidak mengindahkan persembahan saya. Saya harusnya datang kepada Allah. Saya harusnya bertobat. Saya harusnya meminta maaf. Hati yang seperti itu yang harusnya ada di dalam hati seorang Kain. Bejana yang seperti ini yang dinanti-nantikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah memakai orang yang sempurna, tapi Roh Kudus selalu memakai orang yang hatinya peka terhadap setiap teguran Allah. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, mendengar suara Allah. Bahkan
Kain mendengar dengan audible. Kain berada di dalam hadirat Allah. Itu tidak mengubah Kain kalau tetap hatinya keras. Jangan sampai hati kita keras, Bapak Ibu Saudara. Yang jadi membuat saya semakin sedih, Bapak Ibu Saudara, adalah Kain ini ditolak oleh Tuhan. Kain ini ditegur oleh Tuhan, tapi dia tetap bebal. Bapak Ibu Saudara, ditegur Tuhan saja tidak mengubah Kain, apalagi ditegur oleh pasangannya, apalagi ditegur oleh pemimpinnya, apalagi ditegur oleh rekan-rekan pelayannya, Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini yang membuat Kain tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Hal ini membuat kita seringkali juga kita tidak pernah bisa maksimal dipakai Roh Kudus di dalam gereja, di dalam setiap pelayanan kita. Setiap pelayanan yang kita lakukan hanya sekedar rutinitas, tapi tidak ada kuasa. Setiap pelayanan yang kita lakukan hanya mengundang pujian dari manusia, tapi tidak pernah mengubah manusia. Dan marilah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita ubah hati kita. Kita mulai peka lagi ketika kita datang ke hadirat Allah. Bukan persembahan yang dilihat Tuhan, tapi hati yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk. Bukankah itu persembahan yang indah? Bukankah Alkitab juga berkata, mendengarkan lebih baik daripada korban bakaran. Mendengarkan teguran Tuhan untuk kita berubah, bukankah itu jauh lebih menyenangkan hati Allah? Saya hanya bisa berasumsi, hanya bisa berpikir Bapak Ibu Saudara, Kain membenci Habel. Tidak hanya perkara ini saja Bapak Ibu Saudara, tapi itu adalah kebencian, rasa yang tidak suka kepada Habel. Sudah berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Saya jadi teringat ayatnya yang berkata, ketika engkau sedang ada masalah dengan saudaramu, karena kau memberikan persembahan, tinggalkan dulu persembahanmu, mintalah maaf kepada saudaramu itu. Jangan sampai kita datang kepada Allah dengan hati yang masih berdosa, hati yang penuh dengan kejahatan. Karena hal yang seperti itu tidak akan pernah bisa dipakai oleh Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari kita juga akan belajar ketika kita tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, yang jadi masalah adalah Habel. Kalau saya menjadi Kain, kalau Roh Kudus ada dalam saya, seharusnya Bapak Ibu Saudara, saya akan belajar dari Habel. Bagaimana bisa persembahan Habel berkenan dan saya tidak. Seharusnya kita tidak iri kalau ada orang-orang yang bahkan lebih muda dipakai Tuhan lebih daripada kita. Seharusnya kita belajar dengan hati yang besar, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang membangun kerajaan kita, tapi kita sedang membangun kerajaan Yesus. Seharusnya iri hati tidak ada di dalam gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Kita harus belajar dari Kain, kita harus belajar dari Daud. Dari Saul, maksud saya Bapak Saudara. Ketika Saul melihat Daud dipakai Tuhan lebih daripada dia juga iri Bapak Saudara. Iri tidak datang di luar, tapi iri juga bisa datang di gereja Bapak Saudara. Regenerasi yang dilakukan oleh Yesus tidak akan pernah terjadi kalau kita menjadi generasi yang sering iri, generasi yang sering tidak damai, tidak aman ketika ada orang yang dipilih dipakai jauh lebih hebat daripada kita. Hal itu yang menyebabkan akhirnya Kain membunuh Habel. Orang yang seharusnya menjadi inspirasi, orang yang seharusnya menjadi berkat, dia bunuh oleh karena dia iri Bapak Ibu Saudara. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, Kain ini membenci Habel oleh karena dia lebih. Bagaimana kalau dia kurang? Sebenarnya ketika kita benci kepada sesama rekan pelayanan, anggota kerajaan sorga, bukan karena apa yang mereka lakukan lebih atau kurang, tapi karena hati kita yang tidak beres kepada Yesus. Sehingga kelebihannya membuat kita iri, kekurangannya membuat kita semakin bersungguh-sungguh dan merasa menggosip dia Bapak Saudara. Dan hal ini tidak boleh terjadi di dalam gereja kita. Kalau Roh Kudus ingin berkarya dengan dahsyat, dengan luar biasa, kita harus meninggalkan karakter-karakter seperti Kain ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita melihat orang yang lebih hebat daripada kita bisa belajar. Ketika ada orang yang kita lihat banyak kelemahannya, kita bisa menolong. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan seperti itu, kerukunan ada di tengah-tengah kita. Kesanalah Allah akan memerintahkan berkat. Ketika kerukunan ada di tengah-tengah kita, sesama ministry Tuhan, sesama pelayan Tuhan, semuanya rukun. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan ada di gereja kita. Dan ketika kita tahu bahwa kita adalah anak-anak yang suka damai, itu adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersatu, Yesus menambahkan seperti jemaat gereja mula-mula. Yesus menambahkan bilangan dengan orang-orang yang diselamatkan, jiwa-jiwa diselamatkan. Kita yang
yang lama semakin kuat, semakin dibersihkan dan semakin banyak berbuah. Pemimpin dibangkitkan, nama Yesus dimuliakan, dan gereja ini akan tetap dipakai dari generasi kepada generasi. Bukankah ini yang harusnya menjadi kesepakatan kita Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berkata kita mengikut Yesus, seharusnya hati kita juga mengalami perubahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Biar kita belajar seperti Habel yang memberikan persembahan dengan segenap hatinya, bukan persembahan saja, tapi hatinya yang dia berikan kepada Yesus. Dia adalah orang yang berkenan, benar, dan menyenangkan hati Allah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, dia melakukan yang terbaik, dia dibenci Kain, dia diperlakukan tidak adil oleh Kain, dia tetap memberi yang terbaik. Dia tetap memberi bukan sebagian, tapi yang sulung, yang terbaik. Jangan sampai ketika kita memberikan korban yang pada Allah, persembahan, pelayanan, kita memberikannya dengan asal-asalan, tidak lagi yang terbaik. Karena saya percaya orang yang mencintai Yesus akan memberi yang terbaik. Orang yang mengasihi Yesus akan memberikan korban dan bukan hanya pelayanan rutinitas. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar bersama-sama. Kita kuatkan bahwa gereja ini kuat bukan hanya karena bangunannya, tapi gereja ini kuat karena setiap orang yang di dalamnya benar-benar mencintai Yesus, benar-benar punya hati yang damai, benar-benar memberikan persembahan yang berkenan, yang sempurna, yang baik. Bukan hanya pelayanannya, tapi hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Yesus. Terima kasih ya Allah. Biar Engkau meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang ya Bapa yang siap untuk ditegur. Ya. Orang-orang yang mengikut Yesus seharusnya orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Orang-orang yang mengikut Yesus adalah orang-orang ya Tuhan yang tidak terlalu susah untuk diajar. Kami berdoa ya Allah, biar Roh Kudus memakai kami dengan maksimal. Biar kami menjadi bejana yang harum, bejana yang bersih, hingga Engkau memakai kami ya Tuhan dari generasi ke generasi. Setiap pelayanan yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan, benar-benar bukan karena rutinitas, tapi ada pelayanan yang disertai dengan Roh Kudus, pelayanan yang disertai dengan kuasa, yang tidak hanya membuat semua orang kagum, tapi mengubah setiap orang yang mendengar, merasakan, mengalami pelayanan kami ya Tuhan. Ubah kami ya Tuhan, jauhkan dari hati kami hati yang seperti Kain, iri, bahwa ketika kami melihat rekan pelayanan kami ya Tuhan bukan sebuah kompetitor, tapi adalah setiap kami ya Tuhan adalah orang-orang yang bersatu. Setiap kami adalah Tuhan orang-orang yang bersepakat, bersehati ya Bapa. Berapapun banyak talenta yang Kau berikan pada kami mau sepakat ya Tuhan untuk kami saling tolong menolong ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus ya Tuhan. Biar Engkau memakai kami sekali lagi Allah Roh Kudus. Biar bejana ini ya Tuhan menjadi bejana yang siap untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus ya Tuhan. Ini kami ya Allah, pakai kami sekali lagi ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Ini aku Tuhan, ku bawa hidupku sebagai persembahan yang kudus dan berkenan padamu. Pakailah hidupku sesuai rencana-Mu yang indah. Ku mau setia berkenan padamu. Ini kami Yesus. Ini aku Tuhan, ku bawa hidupku sebagai persembahan yang kudus dan berkenan padamu. Pakailah hidupku sesuai rencana-Mu yang indah. Ku mau setia berkenan padamu. Sekali lagi mari kita katakan dengan segenap hati kita. Thank you Jesus. Ini aku Tuhan, ku bawa hidupku
yang kudus dan berkenan padamu. Pakailah hidupku sesuai rencanamu yang indah. Ku mau setia berkenan padamu. Ku mau setia berkenan padamu. Ku mau setia, ku mau setia berkenan padamu. Kami ucap syukur Tuhan, meteraikanlah firman-Mu, biar apa yang kami persembahkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami berikan, Engkau mengindahkannya Yesus. Biar gereja ini ya Tuhan menjadi gereja yang menyenangkan hati-Mu ya Amin. Bapa. Biar setiap jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya adalah jemaat yang punya hubungan yang sehat dengan Yesus. Yes. Siap ditegur, peka dalam suara-Mu ya Tuhan. Dan biar ya Tuhan jemaat gereja Mawar Sharon ya Bapa, ketika punya hubungan yang sehat, kami juga bisa ya Tuhan rukun dengan sesama, tidak iri, sehingga Roh Kudus memakai setiap pelayanan, Ya. memakai setiap JG, memakai setiap kepemimpinan dengan maksimal ya Bapa. Kami mengandalkan Engkau, kami tidak berjalan kekuatan manusia, tapi kami berjalan kekuatan Roh Kudus. Biar setiap minggu dalam ibadah kami, setiap minggu dalam JG kami, setiap hari yang kami lalui ya Tuhan, sungguh-sungguh Roh Kudus ya Tuhan memimpin kami, menuntun kami, sehingga karunia Roh benar-benar ada dalam kehidupan kami. Buah Roh benar-benar terpancar dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan, tapi kami menjadi pidahkan ya Tuhan bagi banyak orang. Yesus di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Amin. Terima Yes. kasih ya Bapa, kami sungguh mengasihi Engkau dan kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus yang percaya, mari kita semua katakan amin. Thank you Pastor Ngui mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, hidup Anda akan menceritakan siapa Yesus. Andalah kisah kesaksian betapa besar Tuhan yang dapat bekerja dan mengasihi. Saya tahu Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan saat Anda mengingat pesan Tuhan hari ini. So sekali lagi thank you Pastor Ngui, dan juga jika Anda diberkati, saya tahu Anda sangat diberkati, please like dan juga silakan tuliskan komentar Anda di comments jika Anda punya kesaksian, atau jika Anda perlu kami mendoakan, kami ingin mendoakan Anda, dan juga share dan subscribe jika Anda belum melakukannya. God bless you. Sampai berjumpa di Following Jesus yang akan datang. Dipenuhilah dengan kasih Allah.